tercatat dalam prasasti Bali-Bali kuno, setiap prasasti yang akan dipasupati tertulis Hyang Gunung, Hyang Denawa, Hyang Tegah Keuripan, dan yang lain. Itu artinya di Bali ini masih memuja tempat, sama seperti dalam Caturweda, di mana dalam Caturweda para maharsi yang didewatakan adalah alam semesta. Seperti misalnya Raditya, matahari, Waruna, hujan, Indra, petir, Marut, angin, Pertiwi, bumi, Chandra, bulan, dan seterusnya. Bali kuno ini masih eksis, masih konsisten dia memuja alam semesta. Begitupun dengan puja waktu persembahyang, sembah serana bunga pertama memuja yang Raditya. Setelah masuknya agama-agama, setelah Weda, muncullah sekte atau agama atau gurun-gurun yang ada, baik itu di India dan di Bali. Om Swastiastu. Berjumpa kembali di channel Sugi Tarot Bali. Kali ini Sugi Tarot Bali ingin mengupas tentang sejarah bagaimana perkembangan datangnya agama khususnya di Bali. Kebetulan saat ini Sugi Tarot Bali kedatangan narasumber. Beliau merupakan penulis buku juga. Ya, langsung aja perkenalkan Pak Made. Om Swastiastu. Sebelumnya minta maaf, saya Tianiki Made Bawa dari Kuta, Badung, seorang pemulung. Ya, seorang pemulung, seorang pemupul. Data-data tertulis yang ada di Bali, baik berupa prasasti, Purana, Piagam, Perkempa, dan Babat. Semua data acuan tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Prasasti berbahan tembaga adalah aturan resmi, keputusan resmi kerajaan Bali kuno yang keluar pada zamannya. Tertulis hari, tanggal, bulan, tahun, nama penguasa atau nama raja, struktur organisasi bawahnya, baik itu para pendeta, para senapati, sabga, caksu, dan lain sebagainya. Yang kedua, Purana ini berbahan letar, tertulis silsilah raja-raja Bali kuno, nama-nama pelinggih yang ada di Pura. Karena Purana ini adalah pegangan atau dokumen Pura, tertulis sejarah Pura, peruntukan Pura, puja wali Pura tercatat jelas di Purana. Yang ketiga adalah Piagam. Piagam Perkempa Babat adalah pegangan kelompok warga. Tadi prasasti dan Purana adalah pegangan Pura. Sedangkan Piagam Perkempa Babat pegangan kelompok warga. Tertulis jelas silsilah leluhur warga dan kisah peristiwa yang dilakukan, situs-situs yang ditinggalkan.
Jadi masing-masing punya nilai yang berbeda. Sedangkan Perkempe adalah cerita sejarah yang ada di desa setempat, menceritakan tentang leluhur mereka yang ada di desa setempat. Tapi di atas dari tersebut tidak kelihatan. Sedangkan Babat juga bahan lontar, tertulis tidak jelas sumber, tidak tertulis angka tahun, era pemerintahan siapa menulis, untuk apa menulis, dan sebagainya. Contoh seperti Babat Calonarang. Babat Calonarang ini ditulis tahun 1540 Masehi, menceritakan tentang istri Udayana yaitu Ratu Mahendradatta yang digambarkan bisa ahli ilmu mistis. Kalau di bahasa Balinya ilmu penglihatan. Ini jadi tidak sinkron antara Babat dengan prasasti, karena Babat ini tulis setelah 540 tahun baru ditulis Babat ini. Karena yang waktu penulisan ini diridui oleh alam semesta. Direstui. Ya, direstui dengan tanda apa? Tedun kerauhan. Berarti mengandung mistis agama. Inilah yang dipakai kebenaran. Padahal Babat Calonarang ini adalah suatu kiasan, suatu gambaran. Kalau memang betul itu, maaf sekali, Ratu Mahendradatta ini bisa melihat atau bisa ngerande, yang dikiaskan beliau asalnya dari Kediri, Desa Gurah. Di sana terdapat situs Calonarang. Mestinya semua pelawat yang ada di Bali, Barong Rangde, mewinten atau nunas taksu tangkil ring Gurah Kediri. Jadi itu yang atuannya yang jelas yang ada di Bali. Dari 5 kelompok besar catatan tertulis prasasti, Purana, Piagam, Perkempe, Babat. Beniku. Nah, jadi di sini kita hanya sharing karena perjalanan dari Pak Made ini hobinya membedah sebuah kasus ya yang dituangkan dalam sebuah buku. Ini kebetulan sudah 4 yang beliau cetak ya. Buku yang pertama bisa dijelaskan Pak Made. Buku Buku yang pertama, terus buku ini kedua. Edisi yang ketiga. Ini edisi yang pertama. Yang kedua pun sampul sama seperti itu. Ini yang buku yang kedua. Yang ketiga dalam Sarin Buana. Yang kedua dalam Sarin Buana. Kedua. Ada juga Gaguritan Sri Karangkuncing. Ya. Dan yang keempat Purana Pura dalam Gandelangu. Dan nanti menyusul tentang makna juga kerawan, tentang mengupas tentang konsep kerawan, dan lagi satu tentang sejarah Kute ya, membedah sejarah Kute. Dan dalam kesempatan yang baik ini, kebetulan ini Kajeng Kliwon dan besok Purnama adalah kebetulan hari yang sangat baik. Di sini kita coba ingin membedah tentang bagaimana perkembangan agama di Bali awal atau sejarah Bali. Adakah prasasti atau sumber tentang agama yang datang di Bali dan situs-situs peninggalannya? Ini pertanyaannya. Baik. Maaf sebelumnya, semoga tidak salah. Tadi sudah disebutkan ada data primer dan data sekunder. Data primer itu mungkin situs-situs yang dimaksud. Sedangkan data sekunder ini adalah data catatan tertulis atau pustaka. Tadi sudah disebutkan ada 5 data sumber. Awal perkembangan sejarah Bali, sesuai yang tiang tahu, yang tiang lihat di prasasti
raja-raja Bali kuno yang ditinggalkan oleh raja-raja Bali kuno. Isa ke 804 Isa ke, kalau di Masehi kan tahun 884 Masehi. Dalam prasasti disebutkan, seperti tadi saya sudah bilang, prasasti itulah aturan resmi kerajaan atau keputusan resmi tentang kerajaan. Jelas tidak kelihatan tentang silsilah raja-raja. Dalam aturan resmi kerajaan tadi tertulis nama, hari, wuku raja dan sebagainya, sampai struktur pemerintahan kerajaan di bawahnya. Begitu Pasupata atau Pasupati di pura mana. Ini gunanya Pasupati itu memanggil roh alam sekitar untuk merestui isi dari prasasti itu bila mana ada umat yang melanggar, itu hasilnya kutukan. Dalam prasasti, awal prasasti memang biksu disebutkan di sana, Kubayan dan Acarya. Jadi agama-agama luar dari Bali, seperti misalnya agama Buddha, agama Siwa, agama Waisnawa, Bhairawa dan seterusnya. Memang awal sejarah Bali, agama luar itu sudah masuk di Bali. Berbicara mengenai agama tentu berkaitan dengan tempat sucinya, berkaitan dengan kitab sucinya, berkaitan dengan upacaranya, berkaitan dengan umat. Di sini agama yang besar zaman itu adalah agama Siwa dan Buddha. Siwa dan Buddha. Siwa dan Buddha ini seluruh agama yang ada di Bali dijadikan dia pemimpin dalam suatu upacara keagamaan yang ada di Bali. Misal dalam prasasti Sukawana salah satu tahun Isa ke 976, di sana tertulis Rama Bapa Kubayan. Ini prasasti Sukawana. Ini prasasti Sukawana. Dalam Isa ke 976, prasasti Sukawana disebutkan rikan di dewasa nikanang karaman i cintamani Rama Kabayan dan Acarya Tat Purusa muang dan Acarya Kesarenanda Kaja Dewa Karma dan Acarya Bameswara Sahaya Gana dan seterusnya. Dalam terjemahannya tertulis aksara Sukawana A2. Tambahan pada terjemahannya, tambahan pada tahun Saka 976 bulan Serawana, hari kedua paruh gelap Tungleh Paing Radite Wuku Sinta. Pada hari itulah sekalian penduduk desa Cintamani Kubayan, Rama Kubayan bernama Dang Acarya Tatpurusa, Dang Acarya Kesarenanda dan seterusnya. Ini artinya setiap pendeta atau setiap agama pasti mempunyai pendeta abiseka. Contoh seperti agama Siwa, pendeta abisekanya disebut Dang Acarya. Kalau agama Buddha, pendetaannya disebut Dang Upadhyaya atau biksu. Lalu agama Waisnawa, pendetaannya disebut Bujangga. Pada zaman itu pendeta Siwa dan Buddha ini dalam Kubayan Kiwa dan Kubayan Tengen adalah evolusi atau muara dari lalu pendeta Siwa dan Buddha menjadi dia Kubayan Kiwa dan Kubayan Tengen.
ini bertugas khusus bagi Parahyangan. Lalu agama Waisnawa, pendetanya disebut Bujangga, bertugas bagi Pawongan. Misalnya seperti Manten, Tonan, Fitrayatnya dan sebagainya. Khusus kemanusiaan. Ya, khusus bagian kemanusiaannya. Lalu pendeta Brahma kalau nggak salah disebut ABCK-nya disebut Pitamaha, dan agama Bhairawa pendetanya disebut Bagawan. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau memang raja-raja Bali kuno atau umat pada zaman itu mengikuti salah satu agama dari luar, tentu di Bali ini berdiri tempat suci seperti India. Begitupun yang dituhankan seperti India. Maaf, ini ya agama luar ini saya sebut India karena India sumber dari Caturveda. Dalam Caturveda yang terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Masing-masing Weda ini mempunyai fungsi masing-masing. Rigveda khusus bagian puja-puji mantra, Samaveda mungkin bagian bahasa, Yajurveda bagian upakara, dan Atharvaveda bagian mistik. Lalu perkembangan agama Bali pada zaman awal sejarah Bali bagaimana? Seperti yang tercatat dalam prasasti Bali-Bali kuno, setiap prasasti yang akan dipasupati tertulis yang gunung, yang danau, yang tegah keuripan, dan yang lain. Itu artinya di Bali ini masih memuja tempat, sama seperti dalam Caturveda, di mana dalam Caturveda para maharsi yang didewatakan adalah alam semesta. Seperti misalnya Raditya, matahari, Waruna, hujan, Indra, petir, Marut, angin, Pertiwi, bumi, Chandra, bulan, dan seterusnya. Bagaimana dengan agama di Bali? Apakah yang didewatakan? Sama tempat. Yang danau, dewa danau. Yang gunung, dewa gunung. Jadi tempat yang dipuja, di mana kaki dipijak, di sana ada dewa. Tinggal di desa, ada pura desa. Pura desa yang dipuja adalah yang kemulan desa. Dan pura gunung, tentang pura Gunung Agung, pura Gunung Puyang, Terbaru, dan seterusnya. Dan pura Ulun Danu, dan pura Segara, dan seterusnya. Jadi zaman Bali kuno ini masih eksis, masih konsisten dia memuja alam semesta. Begitupun dengan puja waktu persembahyang, sembah sarana bunga pertama memuja yang Raditya. Setelah masuknya agama-agama, setelah setelah Weda, muncullah sekte atau agama atau gurun-gurun yang ada baik itu di India dan di Bali. Contoh seperti agama Siwa, Buddha, Brahma,
Iswara, Mahadewa, dan lain sebagainya. Padahal dalam Caturveda tidak tercatat yang didewatakan oleh para maharesi zaman Weda, yaitu Siwa, Brahma, Iswara, Mahadewa, dan seterusnya. Artinya Siwa, Brahma, Wisnu, Iswara, dan seterusnya itu adalah sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan, bukan wujud Tuhan. Kalau alam ini dalam teologi lokal, karena ini jadi lewat alam yang para umat dahulu ini memuja Tuhan, karena alam ini adalah hasil ciptaan yang widi atau Tuhan. Setelah agama luar masuk di Bali, umat Hindu khususnya para raja zaman dulu satu pun tidak ada mengikuti agama atau paham dari luar. Kalau Raja Bali mengikuti sekte atau agama dari luar, mestinya di Bali ini berdiri pura seperti atau mandir seperti yang ada di India, seperti Wisnu Mandir, pemuja untuk Siwa, Brahma Mandir atau pura Siwa, pura Wisnu, pura Iswara, dan lain sebagainya. Tapi justru yang ada di lapangan adalah pura-pura sesuai wilayah yang ditempati, seperti pura gunung, pura Ulun Danu, pura Segara, dan seterusnya. Terus perkembangan agama zaman awal Bali, karena umat Hindu di Bali atau khususnya raja-raja Bali kuno tidak mengikuti sekte atau paham luar. Beliau masih konsisten menyujur alam semesta sesuai dengan catur asrama, yaitu Wanaprastha. Setelah para raja menjadi raja, lalu mengikuti dia tahap Wanaprastha, mengasingkan diri ke gunung, karena gunung adalah istana para dewa. Contoh misalnya seperti Raja Sri Jaya Sakti. Sri Jaya Sakti ini menjadi raja sekitar tahun 1100 kalau nggak salah. Setelah jadi raja, beliau mewanaprastha atau nyujur ke Gunung Lempuya. Gunung Lempuya, di mana kerajaan beliau awal sejarah Bali ada di Singa Duala atau Singa Raja. Di sana awal kerajaan Bali kuno. Jadi Singa Raja ini asalnya dari Singa Duala. Artinya nama yang terdahulu pasti melekat masa kini. Berarti ada hubungannya dengan Keboiwo ini ya. Ini masih awal, sebelum Keboiwonya. Sebelum Keboiwonya. Lalu setelah Sri Raja Jaya Sakti ini hidup suci di Lempuya, beliau berganti nama menjadi Sri Geni Jaya Sakti. Nah, setelah lalu kerajaan dipimpin oleh anaknya yang pertama. Beliau mempunyai anak, mempunyai putra 5 orang. 1 Sri Raga Jaya, 2 Sri Mahadewa Sidi Mantra, yang ketiga Sri Mahadewa Pu Witadharma, yang keempat Sri Mahakulia Kul Putih, dan yang kelima Ratu di Madura. Jadi digantikan oleh Sri Raga Jaya. Raga Jaya setelah menjadi raja hidup suci juga mengikuti orang tua di Lempuya. Berganti nama, beliau menjadi
Sri Genijaya juga. Makanya catur asrama di Bali ini mesti harus diikuti dari satu brahmacari mesaka apa ngajak ilmu, dua grihasta mesaka apa ngajak manusia berumah tangga, wanaprasta mesaka apa ngajak alam, jujur mengasingkan diri ke 6 tempat yang menunjang dunia ini. Tapi 6 tempat itu. 6 tempat yang menunjang dunia ini. 1, laut, ya, segara, menghasilkan diri ke segara. Kedua, hutan, wana. Ketiga, giri gunung. Keempat, ke danau. Nah, kelima, ke beji atau sungai. Yang keenam, bau ke desa, ke tempat guru napak. Ini harus jujur ke enam tempat. Setelah itu baru bisu ke. Setelah mengetahui 6 tempat ini, tapi gunanya yaitu mencari roh alam sekitar, atau secara bahasa keren mencari password untuk masuk ke alam wilayah, ya, ke 6 wilayah tersebut, di mana gunanya nanti tatkala sudah duduk atau sudah melinggih atau selinggih aturan upakara nyagara gunung, kita tidak pernah hidup di gunung, akan percuma juga, kecuali seorang pendeta itu dasarnya dari titah keluhur keiyangan. Terus perkembangan agama di zaman Kebo Iwo niki. Makin perkembangan zaman di zaman Kebo Iwo. Dan di mana disebutkan juga Kebo Iwo sempat membangun tempat-tempat suci dan sumur-sumur dan lain-lainnya itu. Bagaimana perkembangan di zaman itu? Tadi membicarakan tentang agama, tentang sekte, ABCK atau pendeta. Tadi sebelum sudah dikatakan membicarakan tentang agama, mesti membicarakan tentang tempat suci, situs-situs yang ditinggalkan, tentang tempat suci, situs, umat, dan ajaran dan sebagainya. Lalu sekarang membicarakan tempat suci. Tempat suci atau situs-situs yang ditinggalkan oleh paham agama luar, seperti agama Siwa, Buddha, dan sebagainya, yaitu adalah peninggalan situs Lingga Yoni, Ganesha, dan Dewa Dewi. Itu peninggalan agama luar. Kalau situs peninggalan umat Hindu yang di Bali, karena zaman awal sejarah Bali yang disembah adalah alam, jadi tidak ada tempat suci atau tidak ada pusat konsentrasi pemujaan untuk umat, karena dia langsung memuja alam. Memuja alam itulah wujud daripada Tuhan. Lalu tempat suci atau balai-balai atau pelinggih zaman dulu yang disebut satu pengelumbiagan, satra, padmak, wihara, sala, kaklungan, sema, dan sebagainya. Zaman Bali kuno belum muncul istilah pura, belum muncul pelinggih seperti sekarang. Zaman dulu pengelumbiagan mungkin seperti wantilan, satra mungkin menjadi kuburan setra, lalu sema ini menjadi semadi, tempat semadi. Karangasem adalah asal kata dari karang sema, tempat semadi. Tempat semadi mungkin seperti Sri Jaya Sakti awal tahun 1100 dan seterusnya. Nah,
Lalu Sale ini pusat konsentrasi seperti Pertime itu Sale. Lalu Kaklungan mungkin sekarang menjadi Sanggah Turus Lumbung. Padmak ini menjadi dia mungkin Padme. Katiagan ini mungkin menjadi Kayangan kayak sekarang. Itu tempat-tempat suci atau paling suci zaman Bali kuno. Lalu yang didewatakan siapa? Yang didewatakan adalah seperti yang gunung, yang danau, dewa gunung, dewa danau. Nah, kalau yang Kemulan Desa, pemujaan Pura Desa, yang Kemulan Desa, ini artinya warga yang ada di desa, ulu yang itu kemulannya ada di Balai Agung. Setiap pasupati, setiap pemelasti, wenten dah persana-persananya. Inilah ulu atau pengulun Kemulan Desa ada situ. Dan yang Tegal, Pura Tegal Suci, tapi malah yang Ulun Suwi, Pura Ulun Subak, dan seterusnya sampai ke Songsobah pun ada ratu atau dewanya. Itu sesuai dengan lontar gong besi. Lalu perkembangan agama tadi sudah disebutkan tentang pusat konsentrasi atau pemujaan atau simbol-simbol yang ada yang disucikan oleh umat Hindu di Bali seperti yang saya sebutkan di atas. Lalu perkembangan agama di era pertengahan Bali. Muncullah konsep Saptagiri. Saptagiri yang dimuncul adalah konsep Saptagiri. Berarti sebelumnya itu era tahun 1320 Masehi. Kira pertengahan sejarah Bali. Terdapat dalam Piagam Purana Babar bahwa Keboiwa membangun tempat suci yang ada di Bali, baik tempat suci, empelan, sumur, irigasi dan seterusnya. Beliau membangun pura pengukuran, pura sada, pura tirta gangga, maus pahit dan seterusnya. Membangun empelan, membangun sumur bertebaran di seluruh Bali. Banyak terdapat di Denpasar, di Buleleng, Dempul sebagainya. Bangun irigasi banyak di Tabanan. Contoh misalnya di Pura Pura Beda. Pura Beda beliau membangun persada di sana. Ada tinggalan beliau berupa relief Keboiwa di bataran Balai Agung. Di sana relief Keboiwa yang lagi pakai ikat kepala, sedang membangun irigasi, bekerja seterusnya. Zaman era Keboiwa, lagi kembali ke citra Keboiwa. Keboiwa ini adalah cucu dari Sri Jaya Katong. Sri Jaya Katong